Pemirsa, Kementerian Pertanian mencatat Kabupaten Gunung Kidul Daerah Istimewa Yogyakarta sebagai daerah endemik antraks. Sementara Kementerian Kesehatan mencatat bahwa salah satu penyebab kasus ini terus terjadi adalah karena tradisi sosial berandu atau porak. Tradisi ini sudah berlangsung turun-menurun. Berandu atau porak menjadi suatu hal yang sering disebut pada kejadian antraks tahun 2023 ini di Kabupaten Gunung Kidul DIY. Tradisi sosial inilah yang disinyalir membuat kasus antraks hampir setiap tahun terjadi di Gunung Kidul dan membuatnya menjadi daerah endemik. Secara bahasa, berandu atau porak berarti membagikan barang berukuran besar kepada banyak orang, termasuk hewan ternak. Tujuan awalnya sebenarnya baik, yaitu bergotong royong meringankan beban warga yang ternaknya mengalami musibah. Bagi Kelurahan Candirejo, Kapanewon, Semanu yang pada tahun 2023 ini mengalami kasus antraks, butuh sosialisasi panjang untuk tidak lagi mengonsumsi ternak sakit atau bangkai dalam tradisi ini. Ya, yang jelas dilematis Mas itu, karena berandu itu memang adat yang istilah kadang yang ketika warga kami itu kena musibah gitu loh. Secara khusus, Kementerian Kesehatan menyebut bahwa tradisi ini membantu penyebaran antraks di Gunung Kidul. Awali dulu dari kasus kematian sapi pada tanggal 18 Mei, kemudian disembelih, jadi sapinya ini sakit, kemudian disembelih dan dibagikan ke warga untuk dikonsumsi. Jadi ini yang menjadi salah satu penyebab penyebarannya. Namun setelah berbagai kejadian antraks ini, sejumlah warga Gunung Kidul menyatakan tak akan lagi melakukan berandu atau porak untuk ternak sakit atau bangkainya. Pada saat-saat ini saya tidak mau. Ya tetap kita tidak mau. Karena sudah ada pengalaman-pengalamannya sudah memang begini. Kasus antraks yang terjadi di Kabupaten Gunung Kidul tahun ini berbeda dari sebelumnya. Meski hampir selama 8 tahun terakhir terjadi kasus antraks, pada tahun 2023 ini 3 orang dinyatakan Kementerian Kesehatan meninggal karena positif antraks. Hendrawan Setiawan, Daniel Iwantoro, Gunung Kidul, Daerah Istimewa Yogyakarta. Berikutnya, ratusan warga yang terdampak banjir lahar Gunung Semeru di Lumajang, Jawa Timur mengungsi ke sejumlah titik dengan kondisi listrik yang padam akibat dari tiang-tiang listrik ambruk diterjang banjir lahar. Sementara di Tanjung Pinang, Kepulauan Riau, Pagoda Sata Sahasra Buddha mendapat penghargaan menjadi pagoda tertinggi di Indonesia dengan ketinggian 46,80 meter. Selengkapnya kami rangkum dalam Indonesia 24 jam. Ratusan warga korban banjir lahar Gunung Semeru Sabtu malam mengungsi di balai desa dengan kondisi listrik padam lantaran sebelumnya 6 unit tiang listrik ambruk diterjang banjir lahar. Pengungsi yang berjumlah sekitar 190 orang ini terpaksa hanya tidur beralaskan tikar dan matras. Dari data BPBD terbaru, sebanyak 590 orang mengungsi di 12 titik yang tersebar di 6 kecamatan di Kabupaten Lumajang, Jawa Timur. Ratusan ton sampah yang didominasi sampah rumah tangga menyumbat aliran sungai Ciherang di Desa Karang 1, Bekasi, Jawa Barat. Tumpukan sampah ini membendung sejak lama dan dikhawatirkan mencemari lingkungan serta memicu banjir. Selain itu, warga juga khawatir hal ini mengancam kesehatan warga setempat. Untuk menanggulangi persoalan sampah, Sabtu siang Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bekasi mengangkut tumpukan sampah tersebut, namun diperkirakan butuh waktu 2 hari untuk membuang ratusan ton sampah ini. Kondisi sampah seperti ini terjadi hampir di setiap 3 bulan. Pagoda Sata Sahasra Buddha di Tanjung Pinang, Kepulauan Riau, Sabtu pagi mendapatkan rekor muri menjadi pagoda tertinggi di Indonesia. Dikonfirmasi pada pembina yayasan, pagoda ini dibangun pada 2016 lalu dengan ketinggian 46,80 meter dengan luas 10 hektar yang dikelilingi keramik bermotif Buddha sebanyak 20.708 keping. Rencananya di kawasan pagoda ini juga akan dibangun patung Buddha dan Dewi Kuan Yin terbesar se-Asia Tenggara. Selain menjadi tempat ibadah umat Buddha, pagoda ini diharapkan bisa menjadi daya tarik wisatawan sebagai tempat wisata religi.
Tim Liputan CNN Indonesia.